Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri Aisyah Nuril Azhar, yang kedua Arina Rusda Sabila, yang ketiga Wafiqatun Nailis Sofai, yang keempat Aslihatul Rosalia, yang kelima Nurdin Alif Adi Sofyan, yang keenam Sifana Kalimatuz Zahwa, dan yang ketujuh Siti Nur Saada. Untuk materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pendekatan pembelajaran bahasa. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan pembelajaran bahasa. Yang pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama itu ada Edward M. Anthony, yaitu seperangkat asumsi korelatif yang menangani hakikat bahasa, pengajaran bahasa, dan pembelajaran bahasa. Dan oleh Richard dan Rogers ini menyempurnakan pendapat dari Anthony. Mereka menambahkan peran guru, siswa bahan, tujuan silabus, dan tipe kegiatan dan pengajaran pada segi metode, sehingga muncul istilah desain atau rancang bangun. Sedangkan pendekatan menurut Kosadi dan kawan-kawan adalah seperangkat asumsi mengenai hakikat bahasa, pengajaran, dan proses belajar mengajar bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Jenis-jenis pendekatan. 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memandang bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kegiatan berbahasa pada dasarnya merupakan kegiatan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi lisan maupun tertulis dengan menggunakan akan bahasa yang dipelajari menjadi tujuan utama pengajaran bahasa di sekolah. Lalu ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif dalam pembelajaran bahasa menghendaki kesatuan, keterpaduan, dan kebulatan yang utuh dalam mengemas pembelajaran. Di sini C, pendekatan tematik. Pendekatan tematik memiliki asumsi yang sama dengan pendekatan integratif dalam hal pembelajaran bahasa secara bulat dan utuh. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses, waktu, kurikulum, konten, dan lain-lain. Pendekatan tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, mempelajari kompetensi dasar pada kelas yang sama. Yaitu lanjut saja, yang di sini ada D, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan mengembangkan keterampilan proses perolehan sehingga siswa mampu menemukan dalam mengembangkan fakta dan konsep serta menumbuh kembangkan sikap dan nilai. Adapun langkah-langkah kegiatan pendekatan keterampilan proses yaitu mengobservasi, yaitu mengamati dan menghitung, mengukur, mengklasifikasi, dan mencari ruang dan waktu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang E, yaitu pendekatan whole language approach. Suatu pendekatan terhadap pembelajaran bahasa secara utuh. Artinya, dalam pengajaran bahasa, kita mengajarkan secara kontekstual, logis, kronologis, dan komunikatif, serta menggunakan setting yang real dan bermakna. Melalui whole language approach ini, kemampuan dan keterampilan anak itu bisa melalui dalam berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan dapat dikembangkan secara operasional dan menyeluruh. Kemampuan dari masing-masing aspek ini, keterampilan berbahasa itu ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan itu ada 4. Yang pertama,
kemampuan untuk meramalkan dan memahami apa yang didengar. Yang kedua, kemampuan untuk membedakan suara-suara yang didengarnya. Yang ketiga, kemampuan mengenal dan membuat kita dan irama yang berupa sajak-sajak. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menggabungkan suara-suara atau kata-kata dengan pengalaman, objek, ide, atau perasaan. Dan yang kedua adalah berbicara. Anak belajar berbicara dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Selain itu, lingkungan juga memberikan ajaran terhadap tingkah laku, ekspresi, dan penambahan dari kata. Kemampuan berbicara dari lingkungan itu dapat berpengaruh juga terhadap anak ya. Dan bahasa anak itu, jika kita bisa menggunakan bahasa dengan baik dan memberikan contoh, maka akan menjadi pendengar yang baik. Nah, yang ketiga yaitu yang C, membaca. Membaca adalah suatu perkembangan yang alami apabila anak yang pertama mempunyai banyak pengalaman menyenangkan dan membaca. Yang kedua, memahami bahwa ide-ide dan kejadian penting waktunya direkam dalam cetakan. Yang ketiga, memahami orang lain dapat membagi pengalamannya melalui cetakan dan mereka dapat membagi pengalaman dengan orang lain. Nah, yang keempat, senang dengan ide-ide dan suatu teks dan bahasa dan ide-idenya dapat diekspresikan. Dan yang D, menulis. Menulis itu memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara memegang peralatan tulis, cara dasar penulisan, persepsi huruf, dan bahasa cetak. Ada 4 tahapan perkembangan menulis. Yang pertama, anak belajar bahwa huruf-huruf itu membentuk kata-kata untuk keperluan komunikasi. Yang kedua, anak mulai memahami huruf, bunyi, dan kosongan dalam posisi sebuah kata. Yang ketiga, anak mulai mengeja bunyi kata menurut struktur kata. Yang keempat, periode transisi anak mulai mengikuti aturan-aturan bagi standar ejaan. Nah, yang terakhir E, peran. Peran pendidik dalam meningkatkan kemampuan bahasa dalam siswa antara lain. Yang pertama ada menyediakan berbagai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik, untuk berinteraksi dengan sosial atau dengan bercakap-cakap dengan teman atau siswa yang lain. Yang kedua, menyediakan berbagai pendekatan dan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bahasa melalui pengalaman. Yang melalui pengalaman seperti menyimak, mendengar, membaca, dan menulis dapat dikembangkan secara operasional dan menyeluruh. Sekian, terima kasih. Berikan ajaran terhadap tingkah laku, ekspresi, dan penambahan dari kata. Kemampuan berbicara dari lingkungan itu dapat berpengaruh juga terhadap anak ya. Dan bahasa anak itu, jika kita bisa menggunakan bahasa dengan baik dan memberikan contoh, maka akan menjadi pendengar yang baik. Nah, yang ketiga yaitu yang C, membaca. Membaca adalah suatu perkembangan yang alami apabila anak yang pertama mempunyai banyak pengalaman menyenangkan dan membaca. Yang kedua, memahami bahwa ide-ide dan kejadian penting waktunya direkam dalam cetakan. Yang ketiga, memahami orang lain dapat membagi pengalamannya melalui cetakan dan mereka dapat membagi pengalaman dengan orang lain. Nah, yang keempat,
senang dengan ide-ide dan suatu teks dan bahasa dan ide-idenya dapat diekspresikan. Dan yang D, menulis. Menulis itu memerlukan kemampuan motorik halus, koordinasi mata dan tangan, cara memegang peralatan tulis, cara dasar penulisan, persepsi huruf, dan bahasa cetak. Ada 4 tahapan perkembangan menulis. Yang pertama, anak belajar bahwa huruf-huruf itu membentuk kata-kata untuk keperluan komunikasi. Yang kedua, anak mulai memahami huruf, bunyi, dan kosongan dalam posisi sebuah kata. Yang ketiga, anak mulai mengeja bunyi kata menurut struktur kata. Yang keempat, periode transisi anak mulai mengikuti aturan-aturan bagi standar ejaan. Nah, yang terakhir E, peran. Peran pendidik dalam meningkatkan kemampuan bahasa dalam siswa antara lain. Yang pertama ada menyediakan berbagai kesempatan untuk melakukan kegiatan yang baik, untuk berinteraksi dengan sosial atau dengan bercakap-cakap dengan teman atau siswa yang lain. Yang kedua, menyediakan berbagai pendekatan dan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan bahasa melalui pengalaman. Seperti menyimak, mendengar, membaca, dan menulis dapat dikembangkan secara operasional dan menyeluruh. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual. Apa sih pendekatan kontekstual itu? Pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran yaitu kita sebagai siswa harus meyakini bahwa apa yang kita pelajari, apa yang kita terima dari apa yang diberikan oleh guru itu akan berguna untuk bekal hidup di kehidupan nyata ini. Nah, sekaitan dari itu, maka guru itu berperan sebagai pembimbing, guru berperan sebagai fasilitator, guru berperan sebagai penunjuk untuk memudahkan anak didik itu mencapai tujuan yang mereka tujukan. Nah, di sini guru harus membantu siswa untuk mencapai tujuannya secara dalam. Pendekatan kontekstual ini dibangun oleh beberapa pilar yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, dan refleksi. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya ada penilaian otentik atau authentic assessment, adalah proses pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Karena asesmen memberikan tekanan pada proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, karakteristik authentic assessment diantaranya itu ada 6. Yang pertama, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Yang ketiga, yang diukur adalah keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta. Yang keempat, berkesinambungan. Yang kelima, terintegrasi. Dan yang keenam, dapat digunakan sebagai feedback. Pendekatan Pakem atau Joyful Learning yaitu merupakan kependekan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem merupakan strategi pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Prosedur Pakem dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
pemanasan dan apersepsi. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Yang keempat, pembentukan kompetensi, sikap dan perilaku. Yang kelima, penilaian.